Lewat peristiwa-peristiwa harian dia mengerjakan yang indah, yang luar biasa untuk kita. Bahkan kenyataan bahwa kita bisa bangun tidur keesokan hari dengan keadaan sehat, itu juga sudah suatu keajaiban. Siapa dari antara kita yang bisa mengandaikan bahwa besok pagi kemudian kita bisa hidup? Bahwa kita mendapat karunia kehidupan hari lepas hari, kita syukuri, merupakan mukjizat dari Tuhan yang dikerjakan untuk kita. Aku mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Pujian bagi nama-Mu melekat pada mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, roh penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, seluruh umat Allah, kekasih Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, selamat datang di gereja katedral ini. Saya memimpin di gereja katedral, tidak ada orang, tetapi saya yakin kita semua bersatu hati dengan Anda dimanapun Anda berada, memanjatkan puji syukur kepada Bapa bersama Yesus melalui perayaan Ekaristi ini. Kita diajak untuk mensyukuri apa yang sudah kita alami bersama Tuhan dalam pekan yang lalu, dan kita mohon berkat dari Dia untuk rencana, untuk kegiatan kita dalam pekan yang baru yang sudah kita mulai dengan perayaan Ekaristi ini. Karena Tuhan yang mengundang kita, kepada Dia mari kita memberi salam terlebih dahulu sambil mohon belas kasihan-Nya. Ibu dan Bapak, saudari-saudari sekalian, kekasih Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, bacaan-bacaan Ekaristi hari ini memberikan kepada kita inspirasi yang dalam untuk kehidupan harian kita. Kata kuncinya adalah kerajaan Allah. Yesus memberitakan kerajaan Allah dalam perumpamaan. Mohon kita tidak salah paham, kerajaan Allah itu bukan sebuah teritori, bukan sebuah wilayah di mana Allah menjadi raja, lalu semuanya bertindak sebagai wakil Allah. Tetapi kerajaan Allah itu suatu kata yang memuat nada sopan santun sekaligus meluhurkan Allah. Ini dalam kasanah berbicara orang Israel ya. Allah itu tidak bisa disebut, karena kalau menyebut Allah itu sepertinya kita menguasai Dia. Kita ingat dalam kitab Perjanjian Lama, Adam diminta untuk menguasai segala sesuatu dan dia memberikan nama. Jadi Adam memberikan nama kepada segala sesuatu untuk menguasai itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, orang Yahudi tidak menyebut nama Allah untuk menyatakan sesuatu, tetapi pakai kata lain, misalnya kerajaan Allah, firman Allah, sabda Allah. Ya. Semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan bahwa Allah sendiri, Dia sendiri kalau kemudian Dia bertindak, kalau Dia meraja. Sisa itu ada di dalam bahasa kita. Misalnya kalau kita mengatakan kepada hakim, kita dalam bahasa Inggris ya, your honor, itu kehormatanmu. Kita tidak bicara tentang kehormatan dia, kita bicara tentang pribadinya, engkau sebagai hakim. Atau kalau kepada duta besar kita mengatakan your excellency, atau kehebatan atau kegagahan Anda. Tapi kita tidak bicara bahwa itu adalah kehebatannya, kita bicara dia sebagai pribadi. Nah, kerajaan Allah itu juga bicara sebenarnya tentang Allah sendiri. Kalau dia bertindak, kalau dia mengerjakan segala sesuatu, kalau dia mau membentuk segala sesuatu supaya sejalan dengan kehendaknya bagaimana? Nah, Yesus di sini menceritakan kepada kita dalam bentuk perumpamaan yang sangat simpel. Ini ada seorang yang biasa bekerja di sawah, dia menanam sesuatu, lalu dia mengerjakan sesuai dengan kebiasaan hariannya. Habis itu kemudian dia beristirahat, dia tidur, lalu hari berjalan menjadi bulan, bulan berjalan menjadi tahun dan seterusnya. Lalu tumbuhlah semua itu yang ditanam secara mengagumkan.
Hal yang sama dengan tanaman pertama, hal yang sama juga dengan biji sesawi yang dikatakan oleh Yesus sebagai biji paling kecil itu. Dia sendiri mengerjakan yang paling baik yang dia kerjakan sebagai seorang petani, sesuai dengan kebiasaan harian. Dia tidur dan dia bangun, dan Allah sendiri mengerjakan itu menjadi luar biasa. Dalam bacaan pertama dikatakan memang Allah itulah yang kemudian menciptakan dan menumbuhkan segala sesuatu. Allah meninggikan pohon yang rendah. Demikian bacaan dari Yeskiel. Dan juga si petani itu melakukan apa yang di dalam bacaan kedua diminta juga supaya kita melakukan seperti Paulus melakukan. Kami berusaha entah di dalam tubuh entah di luarnya supaya kami mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dijalankan dengan semua yang terbaik yang bisa dilakukan dan memberikan keleluasaan kepada Allah, kepada Dia yang menyelenggarakan kehidupan ini untuk mengerjakan dan menyempurnakan apa yang baik kita buat menjadi sangat perfect. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, saya kira dengan demikian pesannya jelas. Dari kita diharapkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, kita yakini itu sebagai panggilan kita. Saya sebagai imam, Anda sebagai misalnya ibu rumah tangga, Anda sebagai seorang Katolik yang bekerja memimpin perusahaan di kantor, Anda sebagai tentara yang diutus untuk mengabdi negara, memperjuangkan kesatuan negara ini. Kepada kita, kepada Anda masing-masing diminta untuk melakukan yang paling baik yang bisa kita lakukan dalam rangka panggilan itu. Dan juga kita mengatakan kepada Tuhan, apa yang baik ini biar disempurnakan oleh Dia. Biar Dia membuat menjadi lebih baik dan menjadi menakjubkan. Kadang-kadang sesuatu yang ajaib itu terjadi bukan lewat peristiwa luar biasa, itu bisa juga Tuhan buat, tetapi justru dengan keutamaan-keutamaan harian yang kita lakukan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan di dalam pelayanan kita yang paling baik, Tuhan akan melengkapi menjadi sangat perfect. Dari kita diharapkan ketekunan dari pihak kita dan keleluasan batin untuk memberi tempat bagi Allah menyempurnakan itu. Saya mau menutup dengan suatu peristiwa yang bagi saya sangat mengharukan. Tahun 2005 saya bekerja untuk relawan orang-orang sakit di Lourdes. Saya masih di Jerman waktu itu, bekerja dengan kelompok Malteser, bangsawan Jerman untuk membantu para orang sakit berziarah ke Lourdes. Itu bulan Oktober. Dan terjadilah demikian, ada seorang pasien ini yang susah setengah mati. Semua menghindari dia. Dan orang ini selalu cerewet, berkeluh kesah mengenai hidupnya, berkeluh kesah mengenai anak-anaknya yang tidak punya perhatian, berkeluh kesah terhadap juga cucu-cucunya, dan membuat suasana aura itu menjadi tidak enak. Saya bekerja di situ sebagai satpam karena harus menjaga mereka tidur atau aman atau tidak. Tempat rumah sakit itu di Lourdes ada tempat bangsal untuk orang-orang sakit. Saya juga bekerja menjadi kuli karena harus membawa barang-barang, koper-koper. Saya juga menjadi entertainer karena harus bersama teman main musik, main piano atau main biola untuk bernyanyi bersama mereka. Saya juga bekerja menjadi tentu saja menjadi pastor dan pembimbing rohani. Nah, orang ini dihindari nih, si Oma ini. Dia mengalami kanker kolon, kanker usus besar yang dalam stadium terakhir sehingga tidak bisa disembuhkan, dan dia berharap ke Lourdes dia mendapat kesembuhan itu, mendapat mukjizat. Tetapi di Lourdes dia melakukan susah begitu, lalu melakukan apa yang biasa dilakukan. Ada prosesi dengan lilin, menyanyi Ave Maria, bertemu dengan orang sakit dari seluruh dunia. Dia melihat semua, dia melakukan semua. Pulang dari Lourdes, dia tidak mengalami kesembuhan. Penyakitnya semakin parah. Lalu kami tidak bertemu beberapa minggu atau beberapa, saya kira 2 bulan. Lalu 2 bulan berikutnya saya dapat informasi bahwa dia meninggal. Lalu saya kunjungi ke familinya. Saya bertanya pada dia apa saat-saat terakhirnya. Familinya menceritakan bahwa orang ini, nenek ini, itu sekarang menjadi pribadi yang berterima kasih. Dia berterima kasih pada cucu-cucunya yang atas cucu-cucunya yang sehat. Dia berterima kasih bahwa perkawinan anaknya utuh karena di Eropa sulit dengan macam-macam perceraian.
Dia berterima kasih karena ada orang yang dia merasa lebih bisa kasihi, karena penderitanya lebih parah daripada dia. Dia berterima kasih atas kehidupan, dan dia berterima kasih atas Allah yang memberikan kepada dia orang-orang baik di sekitarnya. Pertanyaan saya, saudara sekalian, apakah orang ini mengalami keajaiban atau tidak? Apakah nenek ini yang mengalami kanker itu mengalami mukjizat atau tidak? Saya kira kita semua bisa sepakat bahwa dia mengalami mukjizat. Bukan sebagai sesuatu yang luar biasa, kanker kolonnya sembuh, ya, melainkan sebagai yang mengubah pribadi dia. Allah bekerja lewat teman-teman di sekitarnya, mengubah pribadinya dari orang yang tidak tahu terima kasih menjadi orang yang tahu bersyukur. Begitulah ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu lewat peristiwa-peristiwa harian. Tidak harus spektakuler, tidak harus mukjizat luar biasa. Lewat peristiwa-peristiwa harian dia mengerjakan yang indah, yang luar biasa untuk kita. Bahkan kenyataan bahwa kita bisa bangun tidur keesokan hari dengan keadaan sehat, itu juga sudah suatu keajaiban. Siapa dari antara kita yang bisa mengandaikan bahwa besok pagi kemudian kita bisa hidup? Bahwa kita mendapat karunia kehidupan hari lepas hari, kita syukuri, merupakan mukjizat dari Tuhan yang dikerjakan untuk kita. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi supaya hati kita dibuka, supaya budi kita dicerahi, dan hati nurani kita itu dibeningkan. Dengan demikian kita mampu melihat keajaiban Tuhan dalam peristiwa harian yang kita hadapi. Setiap saat, setiap hari Allah mengerjakan keindahan kehidupan untuk kita. Saudara sekalian, kita berada di penghujung perayaan Ekaristi ini. Marilah sekarang kita mohon berkat dari Tuhan untuk rencana, untuk kegiatan kita dalam pekan yang baru yang sudah kita mulai bersama dengan perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.